Oke, jumpa lagi di channel Pendapat Moto. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, yaitu video dari teman kreator kita, Bang Opung Parbela Channel. Nah, di sini saya akan memutarkan sebuah video ya tentang ini partai PDIP, yaitu tepatnya di Provinsi Bali, yaitu tepatnya di Buleleng. Nah, di sini kita bisa tahu dan bisa lihat tentang isi videonya. Mari kita sama-sama melihat dan menonton videonya, dan nantinya untuk teman-teman yang berbeda pendapat atau yang berpendapat bisa komen-komen di kolom komentar. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya ya. Masih ingat enggak kalian kejadian di Kabupaten Subang? Ribuan kader PDIP mengundurkan diri dan juga menyerahkan kartu KTA. Sekarang terjadi di Bali. Tepatnya di Kabupaten Buleleng. Ya, jadi kalau ini memang masih ratusan, tapi nggak tahu juga, mana tahu nyampe ribuan nanti kan. Ya, nanti beritanya ada, nanti aku akan tampilkan ya. Jadi ratusan kader ya dari PDIP itu mengundurkan diri. Karena apa? Karena ketua BMI mereka, ketua Banteng Muda Indonesia, udah pasti namanya Banteng Muda Indonesia, pasti bukan organisasi Golkar itu. Karena ada kata-kata bantengnya itu. Iya kan? Ya, kenapa aksi ini terjadi? Ya, aksi ini terjadi oleh karena ketua Banteng Muda di sana yang juga bisa dikatakan kader loyal yang ada di Kabupaten Buleleng ya, bernama Dr. Caput, tidak mendapatkan rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri untuk menjadi bupati. Nggak dapat rekomendasi dia, Puang. Aku kalau jumpa sama bapak ini mau ku bilang, Pak, jangankan bapak bupati, sedangkan Nixon Nababan gagal dapat rekomendasi jadi cagup. Ya, itu makanya aku bilang. Jadi Pak, aduh, ini kedua kalinya yang kita dengar bahwasanya PDIP membuang kader yang paling loyal. Kenapa aku bilang paling loyal? Karena dia ini, tahu enggak kalian, masuk PDIP tahun 1996. PDIP menjadi juara tahun 1999. Nah, bisa kita katakan bahwasanya jauh hari sebelum PDIP menjadi juara satu, menjadi pemenang pemilu tahun 99, ini orang sudah menjadi kader. Gitu loh. Ya, bukan cuma sebagai kader biasa, ketua BMI loh, ya. Itu yang pertama, dia sebagai ketua Banteng Muda Indonesia. Yang kedua, posisinya ini sebagai wakil ketua DPC Buleleng, ya kan? Wakil ketua DPC Buleleng. Berarti ini bukan kaleng-kaleng, Wak. Ya, ini bukan kader sembarangan. Wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Buleleng, ya. Dan lucunya lagi, tahu kalian, ya, Kabupaten Buleleng hanya ada pengurusnya itu yang paling tinggi wakil. Kenapa? Ternyata ketua DPC-nya pindah ke Gerindra. Ya, udah ku bilang, ya kan, di mana-mana nanti daerah kandang banteng itu akan berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Gitu loh, iya kan? Tapi itulah yang kita sesalkan, Pak. Cemana mau dibilang udah terlambat, Bapak, iya kan? Udah mau pendaftaran ini. Aduh, tapi ini mantap ini. Maunya kayak gini juga Bang Nixon. Ya kan? Daripada dijadikan wakil, mundur kalian lah. Ya kan? Bang Nixon, ku bilang sama kau Bang, ya, itu Partai Gerindra paling tidak 10 tahun ini itu akan akan naik daun ini. Kau pindah aja dari situ lah. Gitu loh, ngapain terpendam karirmu di dalam itu, Ya pantesan namanya sakit hati, ya kan? Nggak tanggung-tanggung yang mengundurkan diri 100 lebih. Ya, luar biasa. Kita lanjut aja. Itu yang pertama Bang Nixon. Baru yang kedua Bang, ya, aku bilang samamu ya, untuk kader Gerindra di Kabupaten Sumatera Utara yang muncul ke permukaan namanya belum terlalu banyak. Kalau bisa Bang Nixon salah satunya lah. Gitu. Nah, untuk Dokter Caput pun begitu maunya. Secepatnya lah udah masuklah ke Partai Gerindra, apa lagi? Ya,
Ini biar tahu kalian, ini adalah sebuah cerminan bahwasanya bahwasanya memang betul tenggelamkan PDIP itu betul-betul nyata dan real. Ya, itu bahaya ini kalau sudah dari grassroots ini sampai ke elit ini, bahaya ini. Gitu loh. Lebih tahu enggak kalian? Kalau di elit sana itu actionnya bisa tipu-tipu. Tapi kalau di grassroots katanya, kalau dibilang katanya tenggelamkan, bisa tenggelam betulan itu. Gitu loh. Tapi ini juga kusalahkan juga kawan-kawan di Subang. Udah kuingatkan sama kalian, tolong jangan terlalu kalian viralkan. Inilah akibatnya, yang lain jadi ngikut. Kabupaten Buleleng, salah satu kabupaten inti yang ada di Provinsi Bali. Ayo aku mau nanya dulu sama kabupaten lainnya. Ada yang mau ngikut lagi? Ya kenapa enggak coba? Ya coba. Dari tahun 96 loh, lebih dari 25 tahun loh beliau itu mengabdi. Ya karena yang namanya PDIP. Enggak dapat rekomendasi gitu loh. Ya itu artinya apa? Jangankan anak tiri, anak kandung pun dibuang kalau perlu sekarang. Nah itulah dia prinsip kalau di PDIP ku tengok. Iya kan? Iya, sekarang ini nggak ngerti aku. Jadi, aduh, udahlah, tutup kalian lah sekolah kaderisasi itu. Udah, nggak ada gunanya itu. Untuk apa kalian bikin sekolah kaderisasi? Tapi kader kalian buang. Udahlah. Jadi itu dia ya. Jadi ya kalau ku bilang sih ada dua provinsi di Indonesia ini yang terkenal dengan julukan kandang banteng. Yang pertama Jawa Tengah, yang kedua Pulau Bali Provinsi Bali. Kita lihatlah ke depannya. Entah udah dipatok-patok banteng gitu kan. Mana tahu kita. Ya kan? Karena ini kejadiannya. Karena di Provinsi Bali pun juga sama seperti di Jawa Tengah. Walaupun katanya kandang banteng, Pilpres kemarin itu warna biru semua. Warna biru. Itu artinya apa? Masyarakat di Bali pun juga udah mulai pudar itu cat kandang bantengnya itu. Udah nggak merah lagi. Udah kayak warna biru metalik sekarang. Siapa ini ketua DPD-nya ini? Yang ada juga masalah sama si kawan ini. Sama kayak ketua DPD Provinsi Sumatera Utara yang adanya masalah masih Nixon. Gitu loh. Karena apa? Karena ini memang kan jujur saja lah, Ibu Ketumi itu nggak bisa juga kita persalahkan sepenuhnya. Karena apa? Semuanya rekomendasi dari DPD, dari DPC naik ke DPD baru naik ke Ketum. Kan begitu. Tapi kalau kayak gini yang modelnya semua habis. Habis. Atau yang adanya misi dari ketua DPD ini memang betul-betul menenggelamkan dari atas. Gimana? Aduh, nggak tahu kita, mana tahu setelah tenggelam ketua DPD-nya pindah lagi mencari partai yang baru, mana tahu kita. Sedangkan di kelas nasional banyak kutu loncat, apalagi di kelas daerah. Udahlah yang namanya politik ini, ya kan? Jadi hati-hatilah kalian kawan-kawanku yang masih ada di dalam PDIP ya. Kalau memang masih bisa kalian jaga kesetiaan kalian, jaga loyalitas kalian, jaga keteguhan hati kalian, jagalah sampai mati. Tapi kalau udah gak tahan lagi keluar. Ngapain dipertahankan? Iya kan? Coba kesetiaan kita dibayar murah gitu loh. Dibayar dengan pengkhianatan. Ya, banyak kali cerita PDIP ini selama ini bilang bahwa Jokowi pengkhianat Jokowi, Jokowi pengkhianat Jokowi, pengkhianat Gibran, pengkhianat Kaisang. Nah loh, sekarang coba bayangkan kalian, partai sendiri mengkhianati kadernya. Luar biasa itu kan? Luar biasa. Coba kalian lihat dulu Gerindra, kalian lihat dulu Golkar ya, kalian lihat dulu partai-partai lainnya. Apapun yang terjadi, kader nomor 1. Gitu ya kan. Begitu juga kemarin PKS. PKS itu hampir sama seperti PDIP. Hampir. Kenapa bilang? Karena di Jakarta PKS ini rela mengorbankan Mardhani Alisera demi si Anies.
yang bukan siapa-siapa, yang anak bukan, tetangga bukan. Sementara Mardhani Alisera bisa dikatakan itu peraih suara nomor 1 di PKS di Jakarta. Harus dikorbankan. Tapi cemana mau dibilang mau maju lagi, udah nasi udah jadi bubur. Kan begitu. Itu makanya ya, hati-hati PKS. Untung aja kau udah masuk ke Kim. Kalau enggak kau amblas juga kau. Makanya aku bilang ayolah masuk ke perahu yang lebih besar, yang lengkap safety-nya. Itu dia. Jadi ini ku bilang sama kalian ya. Ini aku bukannya menyumpahi, aku bukannya berharap, aku bukan mendoakan, tapi ku lihat perkembangan di lapangan sekarang memang nyata-nyata bah. Parah kali memang ini. Rakyat dengan gigap gempita menyatakan bahwasanya tenggelamkan PDIP katanya. Aku cemana mau ku bilang? Iya kan? Inilah dia buktinya di Bali. Sebetulnya tanpa rakyat pun juga mengatakan tenggelamkan PDIP. Kalau begini caranya, tenggelam sendiri. Tenggelam sendiri, coba bayangkan ya. Makanya aku bilang, ketika kita sudah mulai besar, ya kita sudah mulai punya nama. Tapi kalau kita sudah lupa diri, itulah yang akan menjadi awal kehancuran kita. Itu dia. Apakah partai Wong Cilik akan berakhir menjadi partai cilik? Bisa jadi. Kenapa bilang P3? Bayangkan P3. Kurang besar apa P3 dulu? Ya, waktu Orde Baru nomor 1 pemenang Golkar, nomor 2 itu P3, nomor 3 itu PDIP. PDI. Iya kan? Tapi zaman sampai sekarang masuk parlemen pun enggak. Udah berbagai macam usaha dilakukan oleh P3 ya, tapi nggak membuahkan hasil. Jangan kalian sampai berakhir seperti itu pula. PDI P3 kan begitu. Udah gonta-ganti ketua umum, tetap juga nggak naik. Gonta-ganti ketua umum, tetap juga nggak naik. Itu ya, kalian kalau misalnya mau naik lagi balik, gantilah ketua umum. Ini bukan aku yang ngomong. Ini menurutku dan menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yakinlah kalian, ketika kalian ganti ketua umum, ya otomatis PDIP akan menjadi mempunyai warna sendiri, ya, mempunyai warna baru, ya, pemimpin baru, pemikiran baru, ide-ide baru, dan juga relasi-relasi yang baru gitu loh, ya. Contoh PAN gitu, semenjak ditinggalkan Amin Rais kan makin lama makin melejit. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan melihat videonya, dan videonya terakhir sampai segini, dan kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.